teman-teman semua. Di hari yang cerah ini, hari Minggu, saya mau mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat roti isi. Nah, di sini ada yang ini roti pisang keju coklat, yang ini roti pisang coklat, yang ini roti isi keju, dan yang ini roti isi coklat. Nah, ini kebetulan saya ada orderan roti ya. Nah, ini saya akan mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelum kita lanjut ke cara pembuatannya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman. Terutama jangan lupa subscribe, karena dengan teman-teman subscribe, teman-teman akan mendapatkan resep-resep terbaru dari saya. Oke, let's back. 1 kilo tepung terigunya itu yang protein tinggi, saya pakai cakra kembar. Saya taruh di mixer. Kemudian saya masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian ragi instannya atau vermipannya 1 bungkus. Bread improvernya juga 1 bungkus. Terus ini mau saya aduk dulu sampai tepungnya itu tercampur merata. Kemudian kita masukkan 8 butir kuning telur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian akan saya aduk dengan mixer kecepatan sedang, dan saya akan tuang air dinginnya sebanyak 450 ml. Kita aduk hanya sampai menggumpal saja ya, baru nanti kita masukkan mentega dan garamnya. Kita masukkan 200 gram mentega. Ini 1 bungkus udah 200 gram ya teman-teman. Jadi saya masukkan semuanya. Dan garamnya sekitar setengah sendok teh aja. Kemudian setelah itu saya akan mixer sampai kali. Setelah udah kalis elastis, saya akan pindahkan ke wadah yang lain, dan wadahnya itu sebelumnya saya olesi dengan mentega tapi tipis-tipis aja ya. Kemudian saya akan pindahkan ke wadah yang sudah saya olesi dengan mentega. Ciri-ciri adonan kalau sudah elastis itu dia licin ya teman-teman, mengkilat. Tandanya adonannya udah kalis. Ini udah saya angkat. Kemudian akan saya bentuk buletan, akan saya taruh di wadah. Kemudian akan saya tutup dengan kain dan akan saya diamkan selama 1 jam atau sampai adonannya mengembang ya teman-teman. Oke, ini udah mengembang ya adonannya 2 kali lipat.
Kemudian saya akan kempeskan agar udara-udaranya itu keluar gitu. Nah, kemudian saya akan pindahkan ke meja kerja. Nah, kemudian ini saya akan timbang masing-masing 80 gram. Setelah ditimbang, kemudian setelah kita timbang, kita bulatkan adonan-adonan yang sudah kita timbang-timbang tadi sampai permukaannya benar-benar halus dan licin. Nah, kalau tangan kita itu keset, jangan lupa kita oleskan minyak di kedua tangan kita, tapi tipis-tipis saja ya teman-teman. Kemudian setelah semuanya sudah dibulatkan, saya mau membuat isian coklat dengan pakai cup yang seperti ini ya teman-teman. Cup yang khusus untuk roti, jadi cupnya itu agak tebal. Nah, kemudian kita ambil adonannya. Nah, setelah itu kita akan rolling adonannya. Ingat ya teman-teman, yang di bagian tengahnya itu harus tebal dan pinggir-pinggirnya itu tipis. Jadi kenapa ya tengahnya harus tebal? Supaya isian coklatnya itu tidak keluar atau melebar di saat dipanggang di dalam oven. Nah, ini saya akan isi sekitar 1 sendok teh isiannya dan saya akan taruh di bagian tengahnya. Untuk banyaknya isiannya itu tergantung selera kita masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau isiannya banyak, bisa diisi sebanyak-banyaknya, tapi jangan terlalu over karena nanti pas dipanggang dia akan melebar keluar, jadi penampilannya kurang begitu bagus. Jadi menurut saya sih isiannya itu secukupnya saja. Setelah diisi, kemudian kita rekatkan bagian ujung-ujungnya sampai bertemu di suatu titik ya. Kemudian kita cubit-cubit agar rekatannya itu benar-benar merekat, pastikan. Kemudian kita putar-putar dengan menggunakan kedua tangan agar rapi ya teman-teman, dan permukaannya itu mulus, halus. Nah, setelah bagus kita masukkan ke dalam cup. Nah, seperti ini bentuknya teman-teman. Untuk yang keju coklat itu sama saja pembentukannya seperti yang coklat tadi ya teman-teman. Kita pipihkan dengan rolling, tapi bagian tengahnya jangan terlalu tipis. Kemudian kita tata 2 buah keju dan sekitar 2 sendok teh mesesnya, atau 4 juga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan teman-teman. Kemudian ujung-ujungnya kita rekat-rekatkan sampai benar-benar rekat, dan kita cubit-cubit sampai benar-benar dia itu benar-benar menempel gitu adonannya. Dan kita putar-putar dengan menggunakan kedua tangan agar bentuknya rapi dan permukaan kulitnya itu mengkilat. Jadi, dan setelah itu kita masukkan ke dalam cup. Nah, seperti ini ya teman-teman hasilnya. Kemudian setelah semuanya sudah dibentuk dan sudah diisi, kita akan oles permukaannya dengan susu full cream cair ya teman-teman. Nah, susu full cream cairnya itu diolesnya tipis-tipis saja ya di atas permukaan roti yang sudah dibentuk. Jangan terlalu tebal, sebab kalau terlalu tebal nanti akan melebar. Pastikan saat mengkuas susu full cream cairnya di atas permukaan roti itu merata ya teman-teman, karena jika merata nanti saat hasilnya setelah dipanggang itu warnanya jadi bagus, warnanya jadi kecoklatan dan coklatnya itu merata. Setelah sudah diolesi oleh susu full cream, karena ini rotinya isiannya keju, maka saya akan taburkan di atasnya itu keju sedikit saja, hanya untuk sebagai tanda bahwa ini rotinya isiannya keju.
Nah ini untuk adonan yang kedua saya akan olesin dengan susu full cream sama seperti dengan adonan yang pertama. Nah ini isinya ini coklat ya, tapi coklatnya bukan dari coklat meses. Nah nanti saya akan ajarkan di video yang akan datang ya. Saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat isian-isian untuk roti manis, seperti isian coklat, seperti isian kejunya. Nah kalau kali ini saya pakai isian kejunya itu keju dari batangan, tapi nanti di video selanjutnya saya akan mengajarkan kalian teman-teman semuanya itu untuk membuat isian dari keju susu. Jadinya kita bikin sendiri seperti yang ala-ala bakery gitu. Nah ini untuk menandakan bahwa ini isiannya coklat, nanti akan saya taburkan dengan meses coklat di atas permukaan roti. Kemudian setelah suhu oven sudah mencapai 180 derajat Celcius, kita masukkan rotinya ke dalam oven dan kemudian kita panggang selama 20 sampai 25 menit dengan suhu 180 derajat Celcius. Dengan menggunakan api atas bawah ya teman-teman. Setelah 20 menit kita angkat ya rotinya dan kita keluarkan dari oven. Setelah matang dan masih panas-panas rotinya, kita oleskan dengan mentega ya atasnya supaya supaya tetap lembab dan moist dan warna jadinya mengkilat gitu, jadi bagus. Dioleskannya merata menyeluruh agar bagus ya teman-teman. Oke teman-teman, inilah penampakan rotinya yang udah jadi. Nih isinya beraneka ragam ya. Nah, selamat mencoba di rumah ya teman-teman resepnya untuk keluarga tercinta. Oke, sampai jumpa kembali di resep-resep saya berikutnya. See you, bye. Dede suka nggak? Suka. Coba dimakan. Ini penampakannya yang udah diplastikin, yang udah di packaging ya teman-teman.